Salam, selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Kak Erni berharap bahwa semua adik-adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Nah adik-adik, hari ini Kak Erni yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Untuk itu sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya bagi kami, anak-anak remaja, jemaat Gemit Paulus Kupang, boleh diberi waktu dan kesempatan untuk kami boleh berbagi kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami sehingga setiap apa yang kami baca, kami dengar, dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari Yosua pasal 24 ayat 15 sampai 24. Kami ulang, Yosua 24 ayat 15 sampai 24, dan kita akan membacanya secara bersama-sama ya adik-adik. Kita akan mulai dengan ayatnya yang ke-14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami, meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni segala kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkata Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, tema kita untuk hari ini adalah pengambilan keputusan moral atau moral reasoning. Pengambilan keputusan moral. Nah adik-adik, dari bacaan Yosua pasal 24 ayat 15 sampai 24 ini adik-adik mengisahkan apa yang dilakukan Yosua di akhir hidupnya setelah ia berhasil menyelesaikan
tugasnya, yaitu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, di sini diceritakan bahwa Yosua menentang bangsa Israel. Yosua menentang bangsa Israel untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat penting, yang sama seperti Yosua dan keluarganya lakukan, yaitu Yosua dan keluarganya mengambil keputusan bahwa mereka akan mengikut dan menyembah Tuhan Allah. Nah, adik-adik, Yosua memberitahukan keputusan penting ini kepada bangsa Israel agar bangsa Israel juga mengambil keputusan yang sama. Di sini Yosua bukan hanya menyuruh bangsa Israel untuk mengambil keputusan, tapi di sini Yosua punya alasan yang kuat mengapa bangsa Israel harus mengambil keputusan yang sama seperti yang dilakukan oleh Yosua dan keluarganya. Yaitu Yosua punya alasan yang kuat bahwa mereka memutuskan untuk mengikut dan menyembah Tuhan karena mereka telah mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka telah mengalami pimpinan dan perlindungan Tuhan selama perjalanan keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Nah, bangsa Israel di sini, adik-adik remaja, mengambil keputusan yang sama seperti Yosua dan keluarganya lakukan, bukan karena mereka mengikut-ikut atau mereka mengikut, kalau kita orang Kupang bilang mereka ikut arus, tidak. Mereka juga sama, mereka punya alasan yang kuat mengapa mereka memilih untuk mengikut dan menyembah Tuhan Allah. Mereka juga merasakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka merasakan pengalaman bersama Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka, sehingga mereka pun mau mengambil keputusan yang sama, yaitu mereka mau mengikut dan menyembah Tuhan yang sama seperti Yosua dan keluarganya lakukan. Nah, adik-adik, di sini juga kita dapat baca dan kita dapat lihat bahwa Yosua juga memberitahukan konsekuensinya. Ketika Yosua mengambil keputusan untuk mengikut dan menyembah Tuhan, ternyata ada konsekuensi yang harus ditanggung. Untuk itu Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa ada konsekuensi yang akan ditanggung ketika mereka mengambil keputusan untuk mengikut dan menyembah Tuhan, yaitu jika mereka sudah mengikut dan menyembah Tuhan, maka mereka harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dan jika mereka tidak lagi taat dan setia kepada Tuhan, maka mereka akan menerima hukuman daripada Tuhan. Mengapa Yosua memberitahukan konsekuensi ini kepada bangsa Israel, adik-adik? Karena Yosua tahu, adik-adik, bahwa bangsa Israel seringkali tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan Allah mereka. Walaupun mereka sudah merasakan Tuhan di dalam pengalaman kehidupan mereka, namun Yosua masih ragu, sehingga Yosua memberitahukan konsekuensi. Bila mereka tidak taat lagi, bila mereka tidak setia lagi dengan Tuhan, maka mereka akan mendapat hukuman daripada Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata bangsa Israel berjanji bahwa mereka akan setia dengan apa yang telah menjadi keputusan mereka. Mereka akan tetap menyembah dan mengikuti Tuhan yang sama seperti Tuhannya Yosua dan keluarga yang mereka sembah. Mereka mengambil sebuah keputusan yang besar, yang penting, bahwa mereka ingin juga mengikut dan menyembah Tuhan karena mereka telah mengalami Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Nah, adik-adik remaja yang terkasih, sama seperti Yosua, sama seperti bangsa Israel, kita pun anak-anak remaja, adik-adik remaja sekarang perlu mengambil keputusan yang penting, yang sama untuk mengikuti Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Nah, adik-adik remaja juga sekarang sedang belajar untuk mengambil keputusan yang memiliki alasan yang kuat.
Sehingga ketika adik-adik mengambil keputusan, adik-adik dapat melihat konsekuensi yang akan ditanggung. Jadi ketika adik-adik mengambil keputusan, sebuah keputusan penting, ada konsekuensi yang adik-adik harus tanggung. Nah, adik-adik dalam teori perkembangan keputusan moral oleh Lawrence Kohlberg, remaja berada pada tingkat konvensional adik-adik, di mana pengambilan keputusan moral itu dilakukan berdasarkan persetujuan kelompok. Kita sering lihat ya adik-adik bahwa kalau kita sudah ada di dalam masa-masa remaja, ketika kita mau mengambil keputusan, kita sering mendengar keputusan kelompok, tidak lagi mendengar keputusan dari diri kita sendiri atau dari hati kita, tapi kita lebih cenderung mendengar keputusan dari kelompok, dari orang lain, teman sebaya, atau bahkan keluarga dan masyarakat. Kita lebih cenderung mendengar keputusan-keputusan mereka daripada keputusan yang daripada diri kita sendiri. Nah, adik-adik pada tingkat perkembangan konvensional ini ada dibagi dalam beberapa tahap, tapi kita akan membahasnya dalam 2 tahap saja, itu tahap 3 dan 4. Nah, dalam tahap 3 ini adik-adik, orientasi kesepakatan antar pribadi anak remaja dalam mengambil keputusan moral itu berdasarkan dari apa yang menyenangkan hati mereka, dari apa yang ingin mereka lakukan kepada orang lain, sehingga anak-anak remaja lebih senang untuk disebut sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, atau anak-anak yang diharapkan oleh orang tua atau bahkan keluarga. Nah, adik-adik pada tahap yang keempat, adik-adik di sini orientasinya pada hukum dan ketertiban. Remaja seringkali mengambil keputusan, adik-adik remaja seringkali mengambil keputusan berdasarkan kewajiban yang harus dilakukannya sesuai dengan peraturan atau hukum yang ada. Jadi mereka mau mengambil keputusan ya sesuai dengan kewajiban, sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan. Nah, dari kedua tahap ini adik-adik remaja, kita dapat melihat bahwa dari masa kanak-kanak ke masa remaja ini mengalami begitu banyak pergeseran. Kalau dulu masa kanak-kanak, anak-anak masih sering atau anak-anak masih senang terlihat manis di depan orang, baik di depan orang. Nah, pada tahap remaja ini adik-adik lebih cenderung harus mengambil keputusan sendiri, keputusan yang harus ada konsekuensinya. Nah, adik-adik remaja mengambil keputusan berdasarkan konsekuensi kelompok, yaitu teman-teman sebaya mereka atau teman-teman seangkatan mereka. Mereka lebih senang mengambil keputusan bersama. Nah, adik-adik, hukum dan ketertiban di sini ditentukan oleh persetujuan kelompok. Jadi hukum, ketentuan, ketertiban itu dilakukan berdasarkan persetujuan kelompok atau komunitas tertentu, yang belum tentu adik-adik terkadang itu sesuai dengan aturan yang ada di dalam masyarakat, keluarga, bahkan negara. Nah, remaja seringkali lebih takut kepada teman sebaya daripada orang tua, daripada masyarakat, atau aturan-aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bahkan negara. Anak-anak remaja cenderung lebih takut kepada teman-teman atau komunitas tertentu. Nah, adik-adik, di sini kami ingin bagi ada beberapa cara untuk pembinaan iman remaja Kristen. Yang pertama adalah adik-adik remaja Kristen harus bisa berempati, bukan hanya bersimpati, tapi berempati kepada sesama, kepada teman-teman di luar sana. Yang kedua, dalam mengambil keputusan, adik-adik harus berdasarkan pada kasih yang daripada Tuhan. Yang ketiga, adik-adik harus bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan.
dalam berpartisipasi. Bahkan adik-adik harus melakukan hal-hal yang adil di dalam masyarakat, di dalam keluarga, atau di mana saja adik-adik berada. Nah, adik-adik remaja yang terkasih di dalam Tuhan, adik-adik remaja perlu belajar. Di sini adik-adik remaja perlu belajar untuk menghormati dan menghargai hukum dan peraturan yang berada di lingkungan sekolah, masyarakat, atau dimanapun adik-adik berada. Nah, jadi adik-adik dalam pengambilan keputusan ada konsekuensi yang harus ditanggung, ada konsekuensi yang harus kita ambil. Jadi di sini juga bukan yang penting jawaban kita benar atau salah, tetapi kita juga harus memiliki alasan mengapa itu benar, mengapa itu salah. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita bukan yang dituntut jawabannya, tetapi alasannya. Ketika kita melakukan kasih, itu benar, tetapi ketika kita mencuri, itu adalah hal yang salah. Nah, adik-adik, alasan-alasan tadi itu berupa aturan yang ada. Nah, adik-adik, ada sebuah ilustrasi di sini bahwa peraturan ada untuk dilanggar. Itu tidak benar, adik-adik, tetapi peraturan ada untuk ditaati dalam kehidupan bersama, agar semua berjalan dengan teratur, dengan lancar, dengan baik, dengan tertib. Peraturan bukan untuk dilanggar. Kami ulang, peraturan bukan untuk dilanggar. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama belajar untuk menghargai, menghormati semua peraturan hukum yang berlaku. Sama seperti Yosua dan keluarga bangsa Israel, mereka mengambil keputusan yang penting dengan ada konsekuensinya. Hari ini kita juga belajar, ketika kita mengambil keputusan yang penting, kita juga ada konsekuensi. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk tetap menghargai dan menghormati. Adik-adik juga terus belajar untuk punya alasan yang benar. Ketika adik-adik menjawab ya atau tidak, benar atau salah, adik-adik siap dengan setiap keputusan yang diambil, berani untuk mengambil keputusan, berani juga untuk menerima konsekuensi yang ada di mana saja. Sekian adik-adik, mari kita mensyukuri firman Tuhan kita hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami terbatas di dalam segala hal, namun kami percaya bahwa kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan selalu memampukan kami, akan selalu menolong kami untuk kami terus mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus, agar ketika kami mau mengambil keputusan yang penting, kami juga berani menerima konsekuensi yang ada. Dan kami juga Tuhan Yesus, Tuhan tolong ajarkan kami untuk kami terus menghargai, terus menghormati setiap peraturan yang ada di lingkungan masyarakat, keluarga, bahkan lingkungan yang paling luas ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kami, Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus berikan kerinduan di hati kami, sehingga di minggu-minggu depan kami kembali punya kerinduan yang sama untuk duduk bersama seperti ini, untuk kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami yang akan memasuki sekolah yang baru, teman-teman yang baru, Tuhan terus memberkati kami. Kami sebagai kakak guru sekolah minggu, dalam setiap pergumulan kehidupan kami pun tetap mohon campur tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan dengan firman yang berbeda. Adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.